Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah pemisahan dan pemurnian kali ini akan dibahas tentang metode pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi. Apa itu kromatografi? Nantinya akan dibahas tentang sejarah dari kromatografi, kemudian tujuan dari kromatografi, prinsip kerja dari kromatografi, dan macam-macam dari kromatografi tersebut. Sejarah asal kromatografi telah dikembangkan oleh Michael Semyonovich Schmidt, seorang kimiawan Rusia pada tahun 1908. Schmidt merupakan seorang ahli botani. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kromatografi dan beberapa masalah teknis terkait dengan fenomena kromatografi yang digunakan dalam proses analisis suatu campuran. Schmidt memberikan istilah kromatografi untuk pertama kalinya ketika ia memisahkan zat hijau daun atau disebut juga dengan klorofil yang terdapat pada tumbuhan. Dia menggunakan suatu teknik untuk memisahkan beberapa zat warna pada tanaman seperti klorofil dan xanthofil dengan menggunakan kolom yang terbuat dari kaca kemudian diisi dengan padatan halus yang berupa kalsium karbonat atau CaCO3. Setelah sampel yang mengandung zat warna tanaman tersebut dimasukkan ke dalam kolom, kemudian dituangkannya pelarut petroleum ether. Pelarut tersebut akan turun bersama dengan ekstrak daun tanaman dan selanjutnya muncul berbagai pita warna pada kolom tersebut yang merupakan klorofil yang terdapat pada ekstrak daun tanaman. Metode pemisahan ini merupakan awal munculnya generasi pemisahan kimia yang semakin lama semakin berkembang, sehingga dia memberikan metode ini dengan sebutan kromatografi, di mana kromatografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kroma yang berarti warna dan grafen yang berarti menulis. Pada tahun 1941, Martin Danzig mengembangkan teknik kromatografi yang telah ditemukan oleh Schmidt. Teknik kromatografi yang dikembangkan oleh Martin Danzig ini adalah kromatografi partisi atau cair-cair, sehingga pada tahun 1992 mereka berdua mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia. Sejak saat itu kromatografi menjadi berkembang di berbagai teknik pemisahan dan muncul kromatografi kertas. Berdasarkan pada sejarah dari kromatografi tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode kromatografi itu merupakan proses pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan distribusi komponen-komponen cuplikan antara dua fase, di mana dua fase tersebut berupa fase diam dan fase gerak, di mana fase diam atau stationary phase itu merupakan fase yang tetap tinggal dalam sistem. Dalam percobaan Michael Schmidt sebagai fase diam yang berupa kalsium karbonat. Sedangkan untuk fase gerak itu merupakan fase yang bergerak melalui pori-pori atau melewati fase diam. Pada percobaan Schmidt, fase gerak yang berperan adalah petroleum ether. Tujuan dilakukannya pemisahan dengan metode kromatografi, tujuan yang pertama adalah sebagai analit, di mana kromatografi dapat digunakan untuk menentukan komposisi kimia dari suatu sampel. Tujuan yang selanjutnya adalah tujuan preparatif, di mana metode kromatografi itu digunakan untuk memurnikan dan mengumpulkan satu atau lebih komponen sampel. Itu adalah tujuan dari kromatografi, yang pertama sebagai analit dan yang kedua adalah sebagai preparatif. Kromatografi mengacu pada teknik pemisahan yang berdasarkan pada distribusi komponen-komponen di antara dua fase yang tidak saling bercampur. Fase gerak akan bergerak dan meresap ke dalam fase diam, sehingga terjadi perbedaan retensi secara selektif dari komponen-komponen dalam campuran pada fase diam. Fase diam dapat berupa padatan, cairan maupun campuran keduanya. Fase gerak dapat berupa cairan ataupun gas. Sebagai ilustrasi pada prinsip kromatografi dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana analit diletakkan di atas lapisan silika,
dikemas dalam kolom dan dibiarkan melekat pada silika. Di sini silika bertindak sebagai fase diam. Pelarut atau fase gerak kemudian dibuat mengalir melalui lapisan silika di bawah gravitasi atau tekanan. Komponen-komponen analit yang berbeda menunjukkan tingkat adhesi yang berbeda-beda terhadap silikat. Dan sebagai akibatnya, mereka bergerak dengan kecepatan yang berbeda melalui fase diam ketika pelarut mengalir melaluinya. Ditunjukkan oleh pemisahan pita-pita yang berbeda. Komponen-komponen yang melekat lebih kuat ke fase diam bergerak lebih lambat dibandingkan dengan yang memiliki daya rekat yang lebih rendah. Kromatografi analitik dapat digunakan untuk memurnikan senyawa mulai dari skala miligram hingga ke skala gram. Nah, gambar tersebut menunjukkan gambaran sederhana pada proses pemisahan zat warna atau klorofil dalam suatu tanaman, seperti halnya yang dilakukan oleh Michael Sweat, di mana dalam kolom itu ditempatkan suatu silika, kemudian silika tersebut bergerak sebagai fase diamnya. Kemudian analit dimasukkan di atas bagian kolom, kemudian ditambahkan dengan fase geraknya agar analit menuju ke bagian ujung bawah kolom, sehingga pada bagian akhir dalam kolom tersebut akan membentuk suatu pita-pita yang berupa garis-garis yang berwarna. Pergerakan atau pembentukan pita tersebut disebabkan karena adanya fase gerak. Jadi fase gerak itu akan membawa analit dari ujung yang paling atas hingga menuju ke bawah, sehingga akan menunjukkan pada tahap akhir akan menunjukkan proses pemisahan yang ditandai dengan adanya beberapa pita. Have you heard of column chromatography? Well, what happens in column chromatography is, as the name suggests, first we need to prepare a column. Now to do this, we keep cotton at the bottom of a clean and dry glass column. Now on this, a thin layer of acid-washed sand is kept to support the column. The stationary phase, which could be alumina or silica gel or starch, mixed with a non-polar solvent such as hexane, is then placed. Now a thin layer of acid-washed sand is again placed on top of the stationary phase. The mixture to be separated is now dissolved in a highly polar solvent, which could be, for example, alcohol, and is introduced into the column. Now let's see what happens after some time. The components of the mixture separate and they form thin bands. The component that is more weakly adsorbed will move faster through the column and therefore will get separated first. And the component that is most strongly adsorbed, as expected, will be separated the last. Secara sederhananya, percobaan untuk proses pemisahan secara kromatografi dapat dilakukan dengan mengambil beberapa daun dan kemudian dihancurkan dengan menggunakan mortar. Selanjutnya, tempatkan setetes ekstrak daun pada selembar kertas kromatografi yang berukuran kurang lebih 0,5 cm di atas tepi kertas, di mana kertas kromatografi tersebut terbuat dari selulosa dan yang bersifat sangat polar. Kemudian tempatkan potongan kertas di dalam toples yang berisi sejumlah kecil propanon atau aseton. Seharusnya ada cukup propanon yang cukup sehingga ujung kertas bisa masuk dengan nyaman atau leluasa. Kemudian tempatkan tutup pada stoples untuk menghindari penguapan pelarut. Kemudian biarkan pelarut naik ke atas dengan aksi kapiler. Lepaskan strip kertas dari tabung setelah pelarut mencapai tingkat pelarut depan. Kemudian apa yang terjadi bisa diperhatikan bahwa dalam
kromatografi kertas tersebut terdapat beberapa zat warna yang berasal dari hanya satu batang daun saja. Itu secara sederhana pada prinsip kerja dari kromatografi pada aplikasinya adalah kromatografi kertas. Our topic for today is chromatography. Please take my cup. Please, get me the schedule. Does black ink consist of only black color or any other color as well? Let us find out by the process of paper chromatography. Chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids, which are present in a solution in very small quantities. Wake up. Wake up. Please come here. Yes. Please, wake him up. Do something. Wake him up. Take a strip of filter paper. Draw a line with a pencil close to the lower edge of the paper. No response. Please, call the dropper. Please, wake him up. Put a small drop of ink on the center of the line. Let it dry for some time. No response. Call Mr. Smart. Please, wake him up. Take a jar containing some water. Put the filter paper in it, such that the drop of ink is just above the water level. No response. After some time, the water starts gradually rising up by capillary action. As the water moves up, it takes the dyes present in the ink along with it. As the water rises up, we see different colors on paper. These are the different dyes present in the ink. Different dyes have different solubility levels and travel at different speeds as the water rises up. As a result, we see different colored strips at different heights, and the dyes get separated. Hence, paper chromatography is used to separate the different colors in a dye. Berbagai jenis kromatografi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di laboratorium, disajikan pada tabel berikut. Untuk fase gerak yang berupa gas atau disebut juga dengan kromatografi gas, kemudian fase diam yang digunakan itu berupa cairan ataupun padatan ataupun kombinasi dari keduanya.
Sedangkan untuk fase gerak yang berupa cairan atau disebut juga dengan kromatografi cair, fase diam yang digunakan itu berupa cairan ataupun cairan padatan, atau disebut juga dengan liquid kromatografi atau kromatografi cair-cair, atau bisa juga dengan menggunakan kromatografi cair padatan. Itu adalah beberapa berbagai jenis kromatografi yang sering kita jumpai. Adapun beberapa keuntungan yang digunakan pada proses pemisahan dengan menggunakan kromatografi adalah: yang pertama, kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan sampel atau konstituen dengan jumlah yang sangat kecil sekali, baik itu semi mikro maupun mikro. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah metode kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan molekul-molekul yang berukuran besar seperti halnya polimer. Keuntungan yang ketiga, kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa organik multikomponen atau kompleks. Waktu proses pemisahan lebih singkat, relatif murah, dan sederhana. Kemudian kromatografi dapat memisahkan senyawa-senyawa yang tidak stabil. Artinya kromatografi apabila dilihat secara manfaat atau secara keuntungan, maka metode pemisahan dengan menggunakan kromatografi ini sangat efektif sekali dilihat dari jumlah volume sampel yang digunakan, kemudian cakupan analit yang dianalisis juga sangat luas. Dan untuk aplikasi dari metode kromatografi itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Di antaranya pada bidang farmasi, kromatografi dapat digunakan untuk identifikasi apakah dalam suatu obat mengandung senyawa yang dapat berbahaya, atau ingin mengetahui kandungan atau komposisi dalam suatu obat. Kemudian untuk pada bidang kesehatan atau kedokteran, kromatografi dapat digunakan untuk identifikasi misalkan protein, asam amino, lemak, dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan untuk kimia, aplikasi dari kromatografi pada bidang kimia dapat digunakan untuk misalkan identifikasi minyak atsiri dalam suatu sampel atau dalam suatu minyak yang berasal dari tanaman. Itu adalah beberapa aplikasi kromatografi pada bidang farmasi, kesehatan, kedokteran, dan kimia. Sebenarnya masih banyak lagi untuk aplikasi dari kromatografi pada proses pemisahan atau pemurnian suatu senyawa kimia.